Salam dan selamat pagi. Sekali lagi kita kembali kepada Green Monday kita. Pada pagi ini saya akan membawa kita satu tema, satu pokok pembahasan yaitu gaya hidup pelajar Kristus. Gaya hidup pelajar Kristus. Dewasa bukanlah perihal pertumbuhan fisik sahaja. Dewasanya seseorang itu tidak ditentukan berdasarkan umur. Meskipun umurnya meningkat, belum tentu cara berpikir dia matang. Sehingga kan ada orang yang umurnya meningkat namun masih memiliki sikap dan pola pikir kanak-kanak. Di sisi lain ada pula orang yang muda tetapi menunjukkan sikap kedewasaan dalam berpikir, bertindak dan dalam mengambil keputusan. 1 Korintus pasal 14 ayat 20 berkata, "Saudara-saudaraku, janganlah kamu menjadi anak-anak dalam akal pikiranmu, berhubungan hal kejahatan. Memang kamu harus menjadi kanak-kanak, tetapi akal pikiranmu hendaklah matang." Hendaklah matang. Gaya hidup pelajar Kristus. Apakah gaya hidup pelajar Kristus? Yang pertama mau belajar. Okay. Setiap kita baik yang belajar, yang masih belajar di bangku sekolah, yang sudah bekerja, mari kita mau belajar. Okay, mau belajar, terutama sekali mau belajar firman Tuhan. Okay, mau belajar firman Tuhan. 1 Petrus pasal 2 ayat 2 dikatakan, seperti bayi yang baru lahir, hendaklah kamu selalu haus. Garis bawahi di situ, selalu haus akan susu suci firman Allah. Supaya kamu bertumbuh subur sehingga beroleh penyelamatan. Suka belajar, mahu belajar. Dan yang kedua, dalam mahu belajar kita juga suka akan kitab suci. Okay? Sebagai pelajar Kristus kita suka akan kitab suci. Suka akan Alkitab, belajar Alkitab. Dan yang kedua, suka berdoa. Dalam belajar ini kita suka belajar kitab suci dan suka berdoa. Dan yang ketiga, tidak hanya suka berdoa, suka bawa orang kepada Kristus. Kawan-kawan ada di antara yang masih dalam kegelapan, yang masih lagi hidup dalam dunia mereka. Kita perlu membawa Kristus dalam kehidupan mereka. Okay. Dan yang keempat, suka menurut perintah Tuhan ataupun kanun-kanun Tuhan. Suka menurut ajaran-ajaran firman Tuhan. Jadi ini adalah ciri-ciri murid Kristus yang dewasa, mahu belajar. Okay, mahu belajar. Saya mendorong jemaat di BM Central City dimanapun kita berada, baik yang belajar, yang sedang bekerja, mari kita mahu belajar. Okay, katakan sama-sama, saya mahu belajar. Okay, tidak hanya kita belajar mendapatkan ijazah, kita juga mau belajar dengan lebih tekun lagi firman Tuhan. Okay, jadilah murid Kristus yang mahu belajar. Hendaklah kamu selalu haus, katakan. Haus akan air susu suci firman Allah, supaya kamu bertumbuh subur sehingga beroleh penyelamatan. Jika kita seorang yang mau belajar, kita boleh melihat banyak aspek-aspek di dunia ini. Okay. Jadilah orang yang mau belajar. Belajar akan kitab suci, belajar berdoa, belajar mau bawa orang kepada Kristus, dan belajar mau mengikuti perintah-perintah Tuhan ataupun kanun Tuhan. Haleluya. Ulangan pasal 17 ayat 19 dikatakan, hendaklah salinan itu sentiasa ada padamu. Salinan itu merujuk kepada Taurat, kepada firman Tuhan. Ada padamu dan hendaklah dibaca seumur hidupnya, supaya dia belajar bertakwa kepada Tuhan Allahnya, dengan berpegang teguh dan mengikut semua kata-kata dalam hukum Taurat ini serta kanun-kanun itu. Taurat itu, kanun itu, perintah Allah itu akan meluruskan jalan kita. Akan menuntun hidup kita. Keinginan belajar adalah salah satu daripada syarat untuk bertumbuh. Jika kita mau bertumbuh, maka perlu belajar. Maka kita perlu belajar. Tidak ada kata cukup untuk belajar. Okay. Belajar menjadikan kita manusia yang lebih baik setiap hari.
Jadi belajarlah tanpa henti. Seumur hidup, kata firman Tuhan. Agar Anda semakin dilengkapi dan disempurnakan di dalam Tuhan. Efesus pasal 4 ayat yang ke-15. Sebaliknya, kita sentiasa bercakap benar dalam kasih dan bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia yang menjadi kepala. Mari kita bertumbuh, mari kita ingin belajar akan firman Tuhan. Saudara-saudari, bertumbuhlah sentiasa. Bukan supaya dilihat orang, bertumbuhlah karena kasihmu kepada Tuhan. Oleh keinginan untuk serupa dengan Kristus Yesus. Ketika Anda memiliki hati yang selalu ingin belajar dan bertumbuh, Anda akan ditransformasi menjadi pribadi yang akan membuat perbezaan. Inilah yang Yesus mau untuk setiap kita. Pribadi yang akan membuat perbezaan. Jangan biarkan dunia ini membentuk kita. Tetapi biarlah firman Tuhan yang kita baca akan membentuk diri kita supaya menjadi orang Kristen yang dewasa. Haleluya. Dengan kedewasaan rohani, Anda bukan hanya semakin kuat dan setia, melainkan juga dapat membantu orang lain mengenal Tuhan dan bertumbuh di dalamnya. Jadilah seorang pelajar, jadilah seorang murid, jadilah seorang pengikut Kristus yang ingin sentiasa mau belajar. Tuhan memberkati pelajaran Anda. Tuhan memberkati perjalanan Anda dalam Anda belajar. Mari kita tunduk kepala. Kita doa. Jika Anda seorang pelajar hari ini, baik di sekolah menengah, sekolah rendah, di IPTA, sekolah university, dan yang sedang belajar, yang bekerja, dimanapun kita berada hari ini, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa marilah kita belajar. Haus akan firman Tuhan, mau menggali firman Tuhan, mau menjadi serupa seperti Kristus setiap hari. Sehingga kita boleh membuat perbezaan dalam kehidupan kita. Berkati setiap jemaatmu hari ini Tuhan, yang sedang belajar hari ini, yang sedang bekerja, biar mereka bertumbuh, dalam proses pertumbuhan itu mereka juga mau belajar. Tidak hanya mau belajar untuk mencapai segulung ijazah, tapi mau belajar semakin hari dalam firman Tuhan. Sehingga hidup mereka ditransformasikan, sehingga serupa menjadi seperti Kristus. Berkati sesi pembelajaran jemaatmu pada hari ini, dimanapun mereka berada. Beri mereka hikmat, beri mereka ketekunan, beri mereka kebijaksanaan dalam pelajaran mereka. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Haleluya.